Berabad-abad lalu, aku berdiri di hadapan Raja Majapahit dan bersumpah, selama aku hidup, tak akan ada yang memecah Nusantara. Aku adalah Patih Gajah Mada, sang penegak Sumpah Palapa. Namun takdir berkata lain. Aku gugur di medan perang, tubuhku hilang ditelan waktu. 5 abad kemudian aku terbangun di dunia asing, di tubuh seorang tukang paket. Kini, aku tak lagi menaklukkan kerajaan, tapi menaklukkan takdir dan dosa masa layuku. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya. Sudahkah kalian menyiapkan kopi dan cemilan? Di video kali ini, kamu akan mendengar cerita luar biasa tentang seseorang yang hidup kembali setelah 500 tahun, tapi bukan sebagai raja atau pahlawan, melainkan tukang paket biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah hebat berikutnya. Suara klakson meraung, memecah kesunyian. Hawa panas dari aspal menyeruak ke wajahku. Perlahan aku membuka mata, menatap langit biru yang asing. Tanpa bendera kerajaan, tanpa suara prajurit, tanpa gemuruh genderang perang. "Woi Raka, bangun bro, paketnya belum dikirim semua." Suara seorang pria memecah lamunanku. Ia menatapku dengan wajah cemas, seraya menyerahkan tumpukan kotak berwarna coklat. "Raka? Siapa Raka?" Aku menatap tubuhku. Kulitku bukan lagi legam terbakar matahari medan perang. Tanganku tak lagi menggenggam tombak atau keris, melainkan selembar kertas bertuliskan nama dan alamat pelanggan. Aku berdiri limbung, memandangi jalanan yang penuh kendaraan logam roda. Orang-orang yang menatap layar bercahaya di tangan mereka. Dunia ini terasa bising dan asing. Tak ada aroma dupa, tak ada nyanyian prajurit. Namun, di dalam kepalaku, suara lain menggema pelan. Amukti Palapa. Amukti Palapa. Aku tersentak. Kata itu, Sumpah Palapa, adalah napas hidupku berabad lalu. Akulah Gajah Mada, Patih Agung Majapahit, yang bersumpah menyatukan Nusantara. Aku teringat saat berdiri di hadapan raja, dada membusung dan berkata lantang, selama aku belum menyatukan seluruh Nusantara, aku tidak akan menikmati kenikmatan duniawi Paduka. Namun, semua itu berakhir di medan perang yang dipenuhi api dan darah. Aku ingat tombak menembus dadaku. Aku ingat tanah tempatku rebah dan langit terakhir yang kulihat berwarna merah keemasan. Setelah itu, gelap. Dan kini, entah mengapa, aku terlahir di dunia ini, di tubuh seorang tukang paket bernama Raka. Aku mencoba berjalan. Di pinggangku tergantung radio kecil yang tiba-tiba berbunyi. "Raka, kiriman ke Jalan Berpati, segera dikirim ya. Jangan bengong mulu." Aku memandangi benda itu, menatapnya seolah menatap alat sihir. Suara dari dalam batu kecil. Gumamku. Temanku tertawa. "Hahaha, Mas Rata, jangan ngelamun deh. Udah kayak orang baru lahir aja." Aku hanya tersenyum samar. Iya, aku memang baru lahir, tapi 500 tahun terlambat. Sepanjang perjalanan mengantar paket, bayangan masa lalu terus menari di benakku. Aku melewati gedung tinggi menjulang, tapi yang kulihat justru menara Istana Majapahit. Suara motor di telingaku berubah menjadi derap kuda. Aku tak tahu apakah ini mimpi atau keajaiban. Tapi satu hal aku tahu pasti, Tuhan tidak pernah memberi hidup kedua tanpa alasan. Mungkin ada sesuatu yang belum kuselesaikan. Sebuah janji yang belum lunas, sebuah dosa yang belum ditebus. Dan di antara deru mesin dan panasnya jalanan kota, aku berbisik pada diriku sendiri.
jika ini kesempatan kedua, aku akan menepatinya meski dunia telah berubah. Aku menatap ke arah matahari sore, menghela napas panjang. Di bawah seragam pengantar paket yang sederhana, darah seorang patih masih mengalir deras. Dan dalam diam, sumpah itu hidup kembali. Malam itu, aku terjaga oleh mimpi yang terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Aku berdiri di tengah medan perang, langit memerah, tanah bergetar oleh langkah ribuan pasukan. Aku melihat diriku mengenakan baju zirah, memegang kris pusaka Empu Nala, dan di hadapanku ratusan prajurit berlutut menungguku memberi aba-aba. Majapahit tidak akan runtuh selagi aku berdiri. Suara itu bergema, lalu semuanya lenyap dalam cahaya yang menyilaukan. Aku terbangun dengan keringat dingin. Nafasku berat, jantungku berpacu cepat. Aku menatap kedua tanganku, lalu menggenggam. Ada denyut kekuatan di sana. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak bangun di dunia ini. Tidak mungkin. Apa semua ini masih tersimpan di dalam diriku? Gumamku. Pagi harinya, aku kembali bekerja seperti biasa. Helm di kepala, kotak di punggung, motor butut sebagai tunggangan. Namun hatiku gelisah. Setiap kali aku melewati tempat yang tua atau bersejarah, seperti ada bisikan lembut memanggilku. Hari itu, aku mendapat kiriman yang ditujukan ke Museum Nasional. Saat menurunkan paket, langkahku terhenti di depan patung besar di ruang utama. Wajah batu itu tegas, gagah, dan mata yang tajam seperti menembus waktu. Aku terpaku. Itu wajahku, wajah Gajah Mada. Hebat ya, Mas. Patung itu dibuat menyerupai sosok legenda Patih Gajah Mada, ucap seorang kurator tua yang menghampiriku. Aku tersenyum samar. Dia orang hebat, tapi juga banyak yang membencinya, jawabku pelan. Kurator itu menatapku lama lalu berbisik. Kadang, orang besar memang harus memikul kesepian sendirian. Tapi tatapanmu seperti pernah menatap zaman yang sama dengan dia. Aku menelan ludah, menunduk, berusaha menahan getaran di dadaku. Mungkin aku cuma mirip saja, Pak. Namun, saat aku hendak pergi, pandanganku kabur. Di mataku, patung batu itu hidup. Ia menatapku dan tersenyum lembut. Suaranya menggema lembut di telingaku. Sumpahmu belum usai, Mada. Aku mundur beberapa langkah, hampir menjatuhkan kotak paketku. Kurator menatap bingung. Mas nggak apa-apa? Saya harus pergi, jawabku terbata-bata. Sepanjang jalan pulang, pikiranku kacau. Kenapa bayangan itu muncul lagi? Kenapa aku terus mendengar suara dari masa lalu? Setiap kali aku menutup mata, aku melihat api membakar istana, mendengar teriakan prajurit dan mencium aroma darah yang sama seperti 500 tahun lalu. Sesampainya di kontrakan kecilku, aku menatap wajahku di cermin. Kau siapa sekarang, Mada? Prajurit? Tukang paket? Atau sekedar arwah yang tersesat? Tiba-tiba cermin itu bergetar hebat. Sekelibat cahaya emas muncul, membentuk bayangan seorang empu tua. Wahai yang memegang sumpah palapa, dunia baru memanggilmu.
Kekuatanmu belum padam. Gunakan ia bukan untuk perang, tapi untuk menjaga. Aku tertegun. Menjaga apa, Empu? Bayangan itu menyenyum tipis. Menjaga warisan Nusantara. Menjaga nurani manusia. Lalu cahaya itu lenyap, meninggalkan cermin yang retak halus di tengahnya. Aku memegang dadaku, jantungku berdebar keras. Ada sesuatu yang mulai terbangun di dalam diriku. Bukan amarah, bukan ambisi, tapi panggilan lama yang tak bisa diabaikan. Malam itu, aku duduk di beranda, memandang langit penuh bintang. Di tangan kiriku, muncul garis cahaya samar berbentuk simbol kerajaan Majapahit. Aku tahu, kekuatan masa lalu mulai kembali. Tapi aku juga tahu, jika ia bangkit sepenuhnya, dunia ini tak akan sama lagi. Apakah ini anugerah atau hukuman? Bisikku. Angin berhembus pelan seolah menjawab, tergantung untuk apa kau menggunakannya. Aku menatap jauh ke arah kota yang berkilau. Mungkin zaman telah berubah, tapi darah seorang patih tak pernah benar-benar mati. Sejak malam itu, hidupku tak lagi tenang. Setiap kali aku mengantar paket, aku merasa diawasi. Dari balik bayangan, dari jendela mobil yang gelap, bahkan dari pantulan kaca etalase toko. Aku pikir hanya rasa lelah. Sampai malam itu tiba. Hari sudah larut, jalanan sepi. Lampu-lampu kota berkedip seperti mata yang mengintai. Aku baru saja menutup tas pengiriman ketika udara mendadak berubah dingin. Kabut turun perlahan, dan di ujung gang muncul sosok berjubah hitam dengan langkah pelan namun mantap. Kau akhirnya bangkit juga, Gajah Mada. Suaranya berat, dalam, dan menggema seolah keluar dari perut bumi. Aku menatapnya waspada. Kau siapa? Kenapa tahu nama itu? Aku adalah bayangan dari masa yang kau tinggalkan. Keturunan orang-orang yang kau kalahkan, yang hidup dalam dendam selama 5 abad. Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak itu muncul nyala merah seperti bara neraka. Dunia ini sudah tenang tanpa sumpahmu. Tapi kini, kehadiranmu mengguncang keseimbangan. Aku mundur selangkah. Tapi darah seorang patih tak mengenal rasa takut. Kalau kau datang membawa dendam, maka biarlah sejarah mengulang dirinya. Aku tak akan mundur. Ia tertawa lirih. Kau pikir dunia ini butuh pedangmu lagi, Mada? Sekarang kekuasaan bukan di medan perang, tapi di pikiran manusia. Dan mereka sudah menjadi budak zaman tanpa perlu dijajah. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari mata pedang. Benar, dunia ini memang telah berubah. Tapi semangat pengabdian, semangat untuk melindungi yang lemah, tetap abadi. Aku mengepalkan tangan. Kalau dulu aku berjuang menyatukan tanah air, maka kini aku berjuang menyatukan nurani manusia. Sesak itu tertawa sinis, lalu meluncurkan bola api ke arahku. Refleks tanganku terangkat, cahaya keemasan meledak dari tubuhku, membentuk perisai yang menelan serangan itu. Ledakannya mengguncang udara, membuat kaca toko pecah dan lampu jalan padam seketika. Untuk sesaat, kami berdiri saling menatap di tengah kabut dan puing-puing.
Ia tampak terkejut. Kekuatan itu tidak seharusnya masih ada. Kau keliru. Jawabku tenang. Selama niatku masih suci, kekuatan itu tak akan padam. Ia hilang dalam pusaran asap, tapi sebelum lenyap, ia melemparkan sehelai kain tua ke tanah. Aku menunduk memungutnya, sebuah bendera compang-camping bertuliskan aksara Jawa kuno. Kutukan Palapa belum berakhir. Aku menggenggam kain itu erat. Rasanya seperti luka lama yang kembali disayat. Apakah sumpahku dulu benar-benar membawa kebaikan, atau justru menciptakan penderitaan bagi banyak jiwa yang tak bersalah? Malam itu, aku berjalan pulang dengan langkah berat. Setiap lampu jalan terasa redup, seolah turut memandangi kebingunganku. Di sepanjang jalan, suara hatiku bergema lirih. Apakah aku diberi hidup kedua untuk menebus dosa, atau menyelesaikan misi yang tertunda? Sesampainya di rumah, aku meletakkan kain itu di meja. Cahaya dari lilin kecil memantulkan bayangan tulisan kuno di dinding. Aku menatapnya lama, lalu berbisik, jika masih ada kutukan di bumi ini karena sumpahku, maka aku yang akan mengakhirinya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan debu sejarah. Aku menatap langit yang gelap, dan untuk pertama kalinya, aku merasa waktu tak lagi berjalan lurus. Masa lalu dan masa kini telah bertemu dalam diriku. Kini aku tahu, musuhku bukan hanya bayangan dari zaman lampau, tapi dendam yang belum sempat kupadamkan 5 abad silam. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan, bahwa mungkin aku sendiri adalah kutukan itu. Hari-hariku kembali berjalan seperti biasa. Setidaknya bagi orang lain. Bagi mereka, aku hanyalah Rakah, tukang paket yang selalu tepat waktu, selalu tersenyum, dan tak pernah menolak pekerjaan. Tapi di balik helm dan seragam sederhana ini, aku memikul beban masa lalu yang belum selesai. Sejak pertemuanku dengan sosok berjubah hitam itu, aku bisa merasakan perubahan dalam tubuhku. Terkadang tanganku memancarkan cahaya keemasan ketika aku marah atau tersentuh emosi. Kadang aku bisa mendengar bisikan dari jarak jauh, seperti gema masa lalu yang menembus dinding waktu. Awalnya aku takut, tapi kemudian aku sadar, mungkin inilah alasan Tuhan memberiku hidup kedua. Pagi itu, aku mengantarkan paket ke sebuah kampung di pinggiran kota. Jalan tanah yang becek dan sempit mengingatkanku pada jalur pasukan Majapahit dulu. Seorang ibu muda menunggu di depan rumah reotnya. Wajahnya lelah tapi penuh harap. "Mas, ini paket obat untuk bapak saya ya?" tanyanya lirih. "Iya, Bu. Tolong diterima. Semoga lekas sembuh ya." Saat tanganku menyentuh tangannya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Hawa panas di telapak tanganku berpindah padanya. Ibu itu tertegun, lalu menatapku dengan mata berkaca. "Mas, tanganmu hangat sekali. Saya merasa lebih tenang." Aku hanya tersenyum kecil. Mungkin itu cuma sugesti, Bu. Padahal aku tahu itu bukan sugesti. Setiap orang yang kutolong, setiap senyum yang kuterima, membuat rasa bersalah di dadaku sedikit berkurang. Aku mulai mengerti, mungkin kekuatan ini bukan untuk berperang lagi, tapi untuk melindungi. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Malam hari, aku sering mendengar suara asing memanggil dari luar jendela kontrakanku. "Mada, sumpahmu menimbulkan luka. Dunia belum memaafkanmu." Aku membuka jendela.
Tapi hanya angin dingin yang menjawab. Aku mulai kehilangan tidur, terjebak di antara dua dunia. Masa lalu yang menuntut penebusan, dan masa kini yang menuntut pengabdian. Di satu sisi, aku ingin hidup damai sebagai Raka. Tapi di sisi lain, darah patih dalam diriku berontak, berteriak agar aku kembali menjadi penjaga Nusantara. Suatu sore, aku duduk di pinggir sungai, menatap air yang mengalir tenang. Bayangan wajah-wajah masa lalu muncul di permukaannya. Raja Hayam Wuruk, Empu Nala, dan Larasati, perempuan yang dulu mencintaiku diam-diam. Kau sudah cukup berjuang, Mada. Tapi perjuangan sejati bukan lagi menumpahkan darah, melainkan menumbuhkan kasih. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke sungai, menyatu dengan alirannya. Aku tak tahu bagaimana cara hidup sebagai manusia biasa, Larasati. Kau sudah melakukannya. Jawab suara itu, lalu menghilang seperti kabut. Keesokan harinya, aku kembali bekerja dengan tekad baru. Aku berhenti melihat setiap paket sebagai pekerjaan, tapi sebagai tanggung jawab kecil untuk menjaga keseimbangan dunia. Anak sekolah yang menerima buku pesanannya, ibu yang mendapat obat untuk suaminya, hingga petani yang memesan alat tanam, mereka semua menjadi kerajaan kecil yang harus kujaga. Namun semakin aku memberi kebaikan, semakin terasa sesuatu yang kosong di dalam diriku. Mungkin karena setiap kebaikan yang kulakukan menghapus sebagian dari kekuatanku. Mungkin karena untuk menebus masa lalu, aku harus perlahan-lahan mengorbankan diriku sendiri. Suatu malam aku berlutut di lantai. Tubuhku gemetar. Cahaya emas kembali muncul, tapi kali ini redup dan menyakitkan. Apakah ini akhirnya, Tuhan? Apakah aku harus kehilangan kekuatan ini agar manusia bisa hidup damai? Tak ada jawaban, hanya hembusan angin yang lembut. Namun di dalam dada, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sejak abad-abad silam. Aku tersenyum lirih, menatap tanganku yang kini tampak rapuh. Kalau memang harus hilang, biarlah kekuatan ini hilang karena aku menggunakannya untuk kebaikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak hidup kembali, aku merasa benar-benar manusia. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Langit hitam, petir menyambar, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Aku baru saja menyelesaikan pengiriman terakhir ketika pesan dari kantor masuk. Raka, gudang pusat kebakaran. Semua paket masih di dalam. Cepat ke sana kalau bisa bantu. Tanpa pikir panjang, aku menyalakan motor dan melaju menembus hujan. Di kejauhan, kobaran api menyala seperti neraka yang terbuka. Jeritan orang-orang terdengar di antara sirina pemadam dan teriakan panik. Aku melihat para pekerja berusaha menyelamatkan barang, tapi panasnya api membuat mereka mundur. Ada seseorang berteriak, "Ada bahan kimia di dalam, bisa meledak." Aku menatap nyala api yang melahap pintu utama. Dalam hatiku, aku tahu, ini bukan sekedar kebakaran biasa, ada aura kelam yang familiar. Sama seperti saat sosok berjubah hitam itu muncul. Aku berlari tanpa ragu. "Raka, jangan masuk!" teriak seseorang. Tapi langkahku tak berhenti. Kalau aku mati hari ini, biarlah untuk melindungi yang tak bisa kulindungi dulu. Begitu masuk, panasnya luar biasa. Asap menyesakkan dada. Tapi entah dari mana, kekuatan lama di tubuhku kembali muncul.
Cahaya keemasan menyelimuti kulitku. Aku mengangkat peti-peti berat tanpa terasa, menyeret mereka keluar satu persatu. Setiap langkah seperti mengulang medan perang. Tapi kali ini, musuhku bukan manusia, melainkan api yang melahap segalanya. Saat semua orang sudah aman, ledakan kecil mengguncang bangunan. Dinding retak, atap bergoyang. Aku tahu, waktu tinggal sedikit. Di tengah kubaran api, aku melihat satu paket tersisa. Kecil, tapi bertuliskan nama anak kecil di rumah sakit. Obat, gumamku. Obat untuk anak itu. Aku berlari, meraih kotak itu, dan keluar tepat sebelum atap ambruk. Ledakan besar terjadi di belakangku, tapi cahaya kemasan yang sama menelan semuanya, memadamkan api dalam sekejap. Ketika asap menghilang, aku berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhku bergetar, cahaya di tanganku perlahan meredup. Aku menatap langit yang perlahan cerah, meneteskan air mata. Mungkin inilah akhir dari hidup keduaku. Aku tersenyum, menatap helm pengantar paket di tanganku. Aku sudah menepati janjiku Sri Baginda, Larasati, bahkan janji pada diriku sendiri. Cahaya terakhir memancar dari tubuhku, lalu lenyap perlahan bersama rintik hujan. Ketika fajar datang, hanya tersisa helm itu. Di dalamnya tertulis kalimat singkat, "Sumpah Palapa telah ditebus." Di tempat lain, seorang anak kecil di rumah sakit tersenyum saat menerima obat yang dikirim oleh kurir misterius yang tak sempat menyebut nama. Dan mungkin di langit sana, seorang patih agung akhirnya beristirahat dalam damai. Dan begitulah akhir kisah seorang patih agung yang hidup kembali bukan untuk menaklukkan dunia, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari senjata, melainkan dari hati yang tulus melindungi sesama. Hidup memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau memperbaiki. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tulislah di kolom komentar, Masya Allah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya.